Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba mengangkat masalah eh, kesedihan atau keibaan atau apalah pokoknya yang sedih-sedih gitulah ya. Dari mana dasarnya seperti ini? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat sekalian yang selama ini telah mendoakan saya supaya cepat sembuh matanya. Alhamdulillah, mata saya sekarang udah agak membaik ya, sudah membaik. Jadi tidak usah pakai kacamata hitam lagi, karena kalau pakai kacamata hitam itu banyak ini apa namanya, yang bilang kayak Mansur S katanya ya. Ada yang bilang kayak Rambo, macam-macam lah ya. Jadi, tapi terima kasih, semua itu adalah hiburan lah. Nah, sekarang saya tidak pakai kacamata lagi, walaupun masih agak sedikit bengkak sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah sudah mulai sembuh. Terima kasih saya ucapkan kembali lagi kepada rekan sahabat yang telah mendoakan saya, karena banyak sekali doa-doa di sana. Akhirnya alhamdulillah dengan doa itu jadi sembuh, dengan doa-doa dari rekan-rekan sekalian. Saya hanya bisa membalas doa rekan-rekan sekalian. Semoga doa-doa yang selama ini disampaikan menjadikan lahan ibadah, lahan pahala, dan semoga doa-doanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, dan tentunya dengan rezeki yang setimpal, yang barokah, dan kesehatan selalu buat rekan sahabat sekalian. Amin ya robbal alamin. Baik, kita coba membahas masalah kucing ya. Saya ini sebenarnya waktu kemarin di Waida itu meneteskan air mata sebenarnya, tapi tidak dilihat ya oleh kamera. Begini maksudnya, kalau kita banyak cerita ya, kita banyak cerita masalah binatang, kucing ataupun anjing juga ya. Pada saat mereka selama ini punya majikan, mereka nurut ya. Pada saat majikan datang, kucing mendatangi ya, dikasih makan. Pada saat kucing mendekati majikan pulang dari kantor, kucing langsung mendekat, dielus-elus, kemudian menempel si kucing itu di lahunannya, di kulitnya, di tangannya menempel gitu ya. Terus menempelkan badannya di kakinya gitu ya kepada majikannya. Kemudian majikannya mengelus-elus seperti itu. Ada keterikatan batin antara kucing dan majikannya. Ya, majikannya memberi makan, kucingnya makan. Kemudian terus, dan ada kontak batin setiap ada, jangankan itu mendengarkan suaranya aja, kucing itu mendekat majikannya, mendahap aja, bicara aja, itu langsung mendekat, karena udah ada ketikan batin bahwa majikan ini baik ya, dan itu hanya teruntuk majikannya yang baik ya. Kalau yang tidak baik ya, yang suka ngusir-ngusir, itu kucing nggak mau dekat. Kucing itu akan mendekat kepada majikannya memang yang baik, dan itu sudah memang dari sananya. Memang zaman Rasulullah kucing itu disayang ya, di zaman Rasulullah dulu tuh. Nah, kembali lagi, betapa kucing itu sangat sayang juga sama majikannya. Tidak sedikit ada berita-berita cerita yang kucing menolong majikannya pada saat ada sesuatu dengan majikannya. Saya hanya bisa sedih dan sedikit meneteskan air mata pada saat kucing almarhumah Teh Amel. Saya bayangkan sekarang dia mencari-cari majikannya ya, yang selama ini kucing ini dekat dengan almarhumah Teh Amel. Ini dia pasti sampai sekarang mencari-cari kemana majikannya, kemana nih. Dia mencari di TKP sampai ke kebun-kebun ya, dan akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian, dibawa ke polsek, dan sekarang diam di polsek. Kenapa sekarang diam di polsek? Karena kita lihat memang kucing itu ada tenaga batin semacam itu ya. Karena kalau kita lihat
Di polsek itu ada mobil Alphard, di polsek itu ada mobil Yaris, dan kucing itu terus ada di polsek. Ada keterikatan. Dia mencari terus majikannya. Kucing itu mencari majikannya, yaitu almarhumah Teh Amel, yang dia mencari tidak ketemu. Tapi yang di luar dugaan, pada saat Waida datang ke polsek, waktu itu dipanggil oleh pihak kepolisian Waida dan dikerumuni oleh beberapa polisi dari pihak kepolisian untuk adanya beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Di luar dugaan serta merta, Waida memang yang belum mengetahui bahwa itu kucingnya Amel. Kaget pertama, ada kucing yang langsung ngagabruk. Kalau kata Waida itu ngagabruk katanya gitu. Waida sempat kaget. Ternyata kucing itu merangkul Waida, loncat ke Waida sambil menciumi pipinya Waida. Si kucing itu menciumi pipi Waida, ya. Waida belum tahu itu kucing siapa awalnya, tapi setelah dikasih informasi oleh pihak kepolisian bahwa kucing itu ada kucing Amelia, Neng Amel, itu betul-betul dirangkul sama Waida kucing itu. Dibiarkanlah kucing itu menciumi pipinya Waida. Ada keterikatan batin. Kenapa? Mungkin selama ini kucing ini mencari majikannya, tidak ketemu-temu, tetapi ada Waida. Karena Waida itu paling dekat sama almarhumah Amelia, dan paling dekat juga dengan almarhumah Ibu Tuti. Jadi di antara keluarga, memang Waida ini paling dekat sama almarhumah Amelia. Mungkin ini adalah menganggap bahwa ini majikannya gitu. Pada saat kucing itu loncat ke Waida dan tiba-tiba serta-merta menciumi pipinya Waida. Padahal kata pihak kepolisian yang di sana, si kucing itu linghas. Si kucing itu kalau bahasa ininya linghas itu sering kabur-kaburan lah. Susah ditangkap linghas itu ya. Jadi kalau misalkan datang orang kabur, takut gitu ya. Nggak bisa dipegang gitu, linghas, dia liar lah kemana gitu ya. Tiba-tiba dengan datangnya Waida, tiba-tiba ngagabruk, merangkul Waida si kucing itu sambil nyiumin Waida. Ini di luar nalar saya ya, tapi saya hanya yakin bahwa ini adalah ada ikatan batin antara kucing ya, yang mencari majikannya selama ini. Hampir 6 bulan dia mencari majikannya, dari TKP ke kebun, dan akhirnya diam di polsek. Karena di polsek itu ada mobil Yaris dan mobil Alphard, yang di sana lah mobil Yaris itu mobil yang sering dipakai oleh almarhumah Amelia, dan terus di polsek sampai saat ini. Si kucing itu nggak pergi kemana-mana. Ya itulah ya, kucing ada ikatan batin. Ini luar biasa. Kalau saya lihat itu ya, ungkapan Waida itu pengen rasanya meneteskan air mata gitu ya. Betapa kucing itu mengikuti terus mencari majikannya almarhumah, tapi tidak ketemu. Dan Waida berkomunikasi secara batin dengan kucing itu, dan hanya Waida yang bisa merasakannya. Waida selalu ada, kucing itu berbicara ke Waida gitu. Secara batin ya, secara batin Waida hanya secara pikiran, seolah-olah kucing itu seperti bicara sama Waida gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah curhatan pagi ini mengenai saya ikut sedih aja melihat kucing itu gitu ya, mencari majikannya. Semoga semuanya bisa terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.